Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, channel yang membahas administrasi, menguraikan administrasi agar efisiensi dalam bekerja, dalam waktu dan tenaga. Untuk kali ini saya akan menguraikan administrasi yang ada di Posyandu. Mari kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Baik, pada bagian pertama ini saya sudah membuat 6 sheet di dalam satu file Excel. Nah, 6 sheet ini terdiri dari data balita sasaran, catatan imunisasi, timbang balita per bulannya, laporan bulanan ke puskesmas, KMS, dan SKDM. Untuk selanjutnya, mari kita langsung ke sheet data balita sasaran kita ya. Nah, kita bisa klik di sini, bisa juga klik di sini ya. Baik. Di dalam sheet data balita ini kita dan saya sudah membuat beberapa kolom yang lumayan banyak. Karena ini datanya selama 1 tahun, untuk 1 tahun ini kita pada tahun 2022 ya, lembar kerja 2022, catatan penimbangan pengukuran bayi dan balita di Posyandu kita. Di sini kita ada nomor urut, ada alamat, nama balita, lalu nik balita, ada lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahirnya balita, jenis kelaminnya, dan berat badan lahir si balita, nama ayah, nama ibu, lalu nik ayah. Di sini ada KMS ya, dia ada atau tidak KMS-nya, tapi tentunya semua insya Allah pasti ada KMS-nya atau buku pink ya, karena bentuknya atau warnanya pink. Dan di sini ada nama-nama bulan yang dimulai dari bulan Desember tahun 2021. Jadi dari tahun sebelumnya di bulan Desember itu. Nah, untuk yang bulan Desember itu tidak ada kolom umur, yang ada hanya berat badan, tinggi badan, lalu status NTOB, bentar kepala. Untuk bulan Januari dan sampai Desember itu ada umur ya, ada kolom umur. Kolom umurnya itu diisi secara kita memakai rumus yang sangat sederhana. Kalau untuk selainnya itu kita memakai secara manual aja, diketik secara manual ya. Jadi kalau ada balita tambahan kita tinggal tambah di sini. Kita isi semua data-datanya. Kalau untuk yang umur pada bulan Januari ini saya memakai rumus yang sangat sederhana sekali dengan cara seperti ini. Ya. Sama dengan kurung buka 2 kali, lalu ada simbol dolar. Ini G ini adalah tahun di mana lembar kerja kita dibuat. Ada di G baris A. Lalu diambil F6 itu adalah tahun lahir balita. Dan dikali, ini simbolnya pakai bintang, kali 12. Ditambah kurung buka, ada dolar lagi, A2 itu adalah ini ada angka 1 bulan Januari ya. Lalu ditambil dengan E6, itu E6 adalah bulan balita lahir. Lalu kurung tutup 2 kali, kita enter.
Nah, hasilnya akan keluar atau muncul angka dalam jumlah umur si balita dalam jumlah bulan ya. Baik, saya coba ya, kita hilangkan dulu ini. Saya hilangkan bukan ini, sama dengan kurung buka 2 kali, lalu G, kita klik saja G di sini, lalu kita ambil atau kita kurang dengan tahun lahir si balita tersebut yang ada di kolom F baris ke-6. Kurung tutup, lalu dikali 8, dikali 12 ya, kali 12, lalu ditambah kurung buka, lalu kita klik di A2, lalu dikurang bulan lahir balita, kurung tutup 2 kali, enter ya, langsung muncul jumlah angka ya, jumlah angka umur balita dalam bulan. Nah, untuk ke bawahnya kita tidak perlu lagi mengetik seperti tadi, kita cukup dengan di drag saja. Kita coba, kita drag ke bawah seperti ini. Nah, kenapa muncul pagar bukannya muncul angka? Karena ini berubah, G2-nya dengan A2-nya berubah di baris kedua nih, pada baris kedua berubah jadi G4 A4, padahal menjadi patokan kita adalah di tahun 2022 dan bulan Januari atau 1 ini ya, di angka 1. Nah, untuk mengikatnya dengan cara memberikan simbol dolar pada huruf G, di depan huruf G dan di belakang huruf G, dan di depan huruf A, di belakang huruf A. Oke, enter. Lalu kita drag ke bawah. Nah, muncul ya, karena di sini kita sudah ikat. Lalu yang untuk bulan Februari itu kita tidak pakai lagi rumus yang tadi, rumus yang di bulan Januari, tapi hanya dengan cara menambahkan 1 saja dari umur di bulan Januari dengan cara klik sama dengan, lalu kita ke kolom umur di bulan Januari, lalu ditambah 1. Dan bulan Maret juga seperti itu, menambahkan dari bulan Februari tambah ke 1, dan seterusnya sampai bulan Desember ya. Ini data-data pengisiannya secara manual, kecuali umur di bulan Januari yang sedikit agak panjang rumusnya. Untuk bulan Februari, Maret itu sangat sederhana sekali, hanya penambahan saja dari bulan Januari. Baik, selain data-data balita yang ada berat badan, tinggi badan, status NTOB, lalu lingkar kepala, di bawahnya saya membuat juga lembar kerja untuk data grafik di KMS nanti ya, dengan cara kita perlu juga nama itu juga kita sudah tidak perlu mengetik lagi, kita hanya mengklik sama dengan, lalu kita cari di bagian pertama seperti kalau Hilda yang nomor 1 itu adanya di baris 6 di kolom C di baris ke-6. Ini adanya di C ya, nama. Nah, kita klik di sini C6 atau kita tinggal sorot seperti ini ya. Hilangkan dulu sama dengan, lalu kita cari ke atas, udah seperti
klik di sana lalu enter, otomatis dia akan muncul. Nah, untuk yang keduanya, untuk yang urutan kedua, ketiga, ini masih kosong ya, saya coba masih kosong. Kita tinggal drag saja. Jadi kita nggak perlu lagi nyari lagi ke atas, kita drag di sini. Nah, di sini di nomor 2, kenapa kita sorot yang muncul nicknya ya, nick anak? Karena dia ada di baris ke-7, sedangkan yang urutan kedua itu ada di baris ke-8. Nah, hanya ini saja yang kita rapikan ya, kita ubah 7 menjadi 8. 8, lalu yang 3 berarti menjadi 10. Karena ada lengkap baris ya 1. Jadi ada penambahan 2 baris. Jadi dari 6 tambah 2 jadi 8 ke bawahnya jadi 10. Begitu juga dengan umur. Ini umur dalam bulan ya. Peruntukannya juga nanti untuk kita dapat mengisi data dari berat badan balita ini. Umur dalam bulan ini itu juga bisa sama dengan lalu dicari di bulan Januari, lalu kita drag seperti nama tadi ya. Dan pengisiannya ini dari bulan 0 atau lahirnya si balita itu kita bisa isi memakai manual ya. Terlebih dahulu kita memakai manual di sini sampai dia di bulan Januari tahun 2022 kita memakai rumus yang sederhana ya, rumus sederhana seperti ini ya. Saya sudah buatkan di bulan Januari untuk berat badannya ada di kolom R, bulan Februari ada di kolom W, bulan Maret ada di kolom AB, dan seterusnya ya. Saya sudah buatkan, nanti tinggal di copy paste dan diisi dengan barisnya ya, baris dari data yang balita dimaksud. Seperti ini Hilda ada di 6 berarti ya, nanti R-nya ditambah 6. Misalkan seperti ini, Hilda itu di bulan Januari tahun 2022 ada di umur 54 bulan. Jadi kita akan taruh rumus ini pada di 54 bulan. Ini umur dalam bulan ya, yang tidak berwarna. Kita klik di sini 5 bulan saja. 54 bulan berarti hanya 6 ya. 5 bulan ya. Kita klik di sini. Kita copy, kita cari di umurnya 54. Kita klik di sini. Enter, copy paste. Nah, di sini kita masih terlihat rumusnya. Untuk memunculkannya dengan cara tadi ya, yang Hilda itu ada di kolom R dan di baris ke-6. Nah, ini sudah ada kolom R-nya, kita tinggal hapus tanda petik, lalu kita tambahkan 6. Oke, nah, otomatis dia akan muncul sesuai dengan di kolom R6 itu. Ini juga kita hapus, lalu kita kasih angka 6. Seterusnya kita kasih angka 6, lalu tanda petiknya kita hilangkan, enter. Ya, seperti itu. Dan seterusnya yang lainnya juga begitu. Yang Aisyah di kolom sama kolomnya R juga, cuma
barisnya saja dia berubah ya di 8. Ya, saya sudah buatkan. Nah, Aisyah itu ada di umur 46, di 46 bulan. Jadi kita kasih rumusnya di kolom atau di umur 46 ini ya. Ini saya klik. Nah, itu ya. Ini sudah saya buatkan sampai di bulan Desember. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Otomatis nanti kalau kita isi ini sudah terisi sampai dengan bulan Juni. Nanti kalau kita isi di bulan Juli, itu otomatis di sini juga tertera. Agustus selanjutnya sampai bulan Desember. Ya, cukup di data balita sasaran ini kita akan beralih ke catatan imunisasi. Di catatan imunisasi itu saya juga sudah membuat kolom-kolom yang lumayan banyak sampai dengan 39 ya, yang terdiri dari nomor, lalu nama balita, ini tidak perlu lagi ada nik, nama balita, lalu ASI eksklusif dari 0 sampai 5 bulan, obat kecacingan, lalu oralit, ini pelayanan yang diberikan ya, pelayanan yang diberikan oleh posyandu atau puskesmas melalui posyandu. Lalu vitamin A itu ada dari umur 6 bulan sampai 11 bulan yang warnanya biru, lalu yang umur 12 sampai 60 dari itu warna merah. Dan pemberian vitamin A itu di bulan Februari dan Agustus ya, setiap tahunnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi ada dibagi dalam beberapa kolom juga di sini, seperti hepatitis, lalu BCG, ini ada terangan dari umurnya, umur si balita ya. Lalu DPT, ini DPT 1, 2, 3 sampai 4. Lalu polio juga begitu dari 1, 2 sampai 4, dan ada bulan-bulan umur yang harus diberikan. Jadi seperti ini, DPT 1 itu diharapkan dari anak umur 2 bulan sampai 9 bulan. DPT kedua diharapkan 1 bulan berikutnya, dari 3 bulan sampai 9 bulan masih bisa gitu maksudnya ya. Lalu ada polio suntik atau IPV. Itu di sini juga ada umur si anak 4 sampai 9 bulan. Lalu campak, ada campak rubella. Di sini campak rubella. Ini juga ada umurnya, jadi ada 1 sampai 2. Lalu PCP, di sini juga ada umurnya sampai 3 ya, sampai 3 kali. Lalu di sini ada keterangan kalau balitanya meninggal dunia. Dan terakhir catatan. Pengisian ini semua pakai manual ya, pakai manual saja, kecuali yang nama ini. Nama ini sama seperti tadi kita mengisi di data untuk KMS, berat badan data untuk KMS ya, hanya menggunakan sama dengan. Nah, kalau di sini itu kita ngeklik ke data balita sasaran seperti ini ya. Ini ada data balita sasaran, adanya di C46 ya. Kita mengklik dari data KMS ini, misalnya seperti ini. Saya coba jadi bukan hanya cuman C6 saja, tapi ada data balita karena datanya yang kita copy ada di data balita sasaran ya. Saya coba hilangkan dulu, lalu saya klik lagi sama dengan. Nah, kita lari ke atau kita masuk ke sheet data balita sasaran. Kita klik di sini ya, di data grafik KMS.
lalu kita enter. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Kalau yang di sini karena kita ngambilnya dari data KMS yang sudah berurutan, namanya ini yang sudah berurutan, tidak seperti yang di atas ya, data yang di atas yang ada terselang dengan nick, baris nick, yang isinya baris nick. Jadi yang diimunisasi kita langsung drag saja, secara otomatis dia akan muncul sesuai sama yang ada di data grafik KMS ini. Ya, pengisian tadi yang saya sebutkan bahwa ini secara manual ya, tapi untuk pengisian tanggal-tanggalnya ini kita menyingkat saja atau tidak terlalu panjang, memakai seperti 19 ini tahunnya, kita tidak lagi 2019 pakai 2019 karena kolomnya terlalu sempit, kita memakai singkat aja. Jadi yang kita ketik hanya 19-nya ya, tahun 2019 jadi 19-nya saja. Nah, untuk bisa supaya seperti ini ya, itu kita memakai teks. Gunanya itu juga nanti untuk KMS ya, kita gunakan pakai format teks ya, pakai format teks seperti di sini. Ya, di sini pakai format teks. Itu. Caranya dengan cara menyorot semua data yang pakai tanggal nantinya. Kita sorot sampai dengan 14 dulu ya. Coba 14 kita sorot semua di sini sampai tanggal meninggal. Lalu kita klik home. Nah, di sini saya sudah teks. Untuk mengetahui untuk teksnya itu tinggal kita klik di sini. Ya, jadi otomatis nanti akan tertera sesuai sama yang kita kehendaki. Jadi seperti yang kita mau ya. Jadi cukup hanya angka tahun itu 2 digit saja. Kenapa seperti itu? Kenapa teks? Kalau sepertinya tidak teks, itu nanti akan muncul seperti ini. Saya coba ya. 12, lalu garis miring 3, garis miring lagi, tahunnya 2002, enter. Ini di sini kalau general ya, general atau number, ini masih teks. Oke, saya ini kan general. Kalau general itu akan muncul seperti ini ya, tanda pagar, dan kita akan, kalau diklik di sini akan keluar 2000-nya, 2022-nya, 2000-nya. Padahal kita tadi ketik hanya 22 ya. Tapi yang muncul jadi 2022. Nah, makanya kita memakai teks ya. Kalau memakai teks itu otomatis dia akan muncul sesuai sama yang kita ketik. Nah, di sini sudah pakai teks, jadi kita tinggal ketik seperti tadi lagi, 12 garing 3 garing 22 ya, seperti ini. Jadi tidak muncul tanda pagar ya, tidak menjadi tanggal yang dimaui oleh rumus dari aplikasi Excel ini ya. Kita maunya penulisannya seperti ini saja ya, disingkat untuk tahunnya. Baik, mungkin untuk 2 sheet ini
saya cukupkan dulu karena durasi terlalu panjang. Terima kasih. Insya Allah kita akan sambung lagi pada sheet yang berikutnya pada bagian kedua. Insya Allah bermanfaat untuk kerja ibu di posyandu. Dan jangan lupa klik subscribe, like, and comment untuk dapat notifikasi pada tutor-tutor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.